Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Dr. Haji Mawardi SAG MHI. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Badrus Somad SAG MPD. Yang terhormat Pengawas Pembina Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Hairu Wasila MPD. Yang terhormat Ketua KKMA 02 Kabupaten Pamekasan, Dr. Muhammad Holis MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua MGMP dan MGPK, serta Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur karena kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka pembinaan dan pengukuhan MGMP dan MGBK KKMA 02 hari Jumat 1 Maret 2024 dimulai. Kita awali acara ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadanya bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh siswi kelas 11 IPA 4 Nanda Putri. Kepada Nanda Putri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an
تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Faridatul Jannah. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mensyukuri atas nikmat Allah atas acara ini, marilah kita berdoa bersama teriring harapan untuk mendapatkan barokah dan ridhonya. Doa bersama ini akan dipimpin oleh Bapak Badrus Somad SAG MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا نعما حمدا شكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا استرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسردها برحمتك يا من الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan laporan pengawas pembina atas nama Ketua KKMA 02 dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hairul Wasilah MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Yai Haji Mawardi SAG MHI. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Badrus Somad SAG MPDI. Yang terhormat jajaran pengurus dan anggota KKMA 02. Yang kami banggakan para pengurus Pokja MGMP yang terdiri dari 17 mata pelajaran plus MGPK yang diwakili oleh masing-masing 5 pengurus inti, rahimakumullah, amin. Mudah-mudahan panjenengan semua barokah ilmunya, menjadi guru yang kreatif, inovatif, profesional, amin. Alhamdulillah, pagi ini merupakan momentum yang sangat bersejarah bisa hadir dan menyelenggarakan pengukuhan akbar yang sebentar lagi akan digelar, sekaligus pembinaan 17 Pokja MGMP plus 1 MGBK oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Izin Bapak menyampaikan pantun dulu. Panjenengan respon yang semangat. Oke, responnya biasanya dengan cakep. Guru matematika membeli penggaris, guru prakarya membeli suguhan. Izinkan saya mewakili Pak Kholis melaporkan Pokja untuk pengukuhan. Nah, kasih oplosan, kasih oplosan. Satu lagi, pergi ke kebun memetik melati. Cakep. Melati dicium karena harum. Guru adalah pahlawan yang selalu dihormati. Cakep. Karena guru adalah album kurikulum dan laboratorium yang perlu diberi honorarium yang maksimum supaya bisa senyum. Tepuk tangan. Kalian tak tegang. Bapak pimpinan yang kami hormati,
berdasarkan regulasi Kepdirjen Pendis nomor 1381 tahun 2020 mengamanahkan kepada seluruh stakeholder Kementerian Agama untuk mendukung pengembangan profesi guru madrasah berbasis MGMP dan MGBK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, terarah, berjenjang, dan berkelanjutan. Perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa sejak awal 2023 kami sudah merintis. Pada waktu itu ada 7 MGMP mapel umum ditambah MGBK sudah terbentuk, sudah tersusun. Kami berkoordinasi dengan para sponsor kepala madrasah, sponsor tunggal yang membiayai Pokja MGMPK, MGMP ini. Terima kasih. Di awal 2023 sudah terbentuk dan alhamdulillah dilengkapi tahun 2024 ini sampai 17 MGMP plus 1 MGBK, satu-satunya KKM di Pamekasan yang mengawali kegiatan ini. Tepuk tangan. Bapak pimpinan yang kami hormati, kami ingin menyampaikan terima kasih karena dari 17 MGMP dan 1 MGBK ini sudah diterbitkan SK-nya dan surat tugasnya. Bahkan nanti kalau kegiatan ini sudah rutin berjalan, secara otomatis akan didaftarkan melalui aplikasi Srikandi, karena sekarang pengantaran nomor satuan hasil itu melalui Srikandi semua, dan itu ngeling ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Nama panjenengan sudah tertera di Arsip Nasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Berapa kali pun tepuk tangan gitu ya. Bapak pimpinan yang kami hormati, tidak lain bahwa tujuannya dibentuk Pokja MGMP dan MGBK adalah untuk memperluas wawasan pengetahuan guru, berbagi pengalaman, mengubah budaya kerja, meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran, meningkatkan kesadaran guru, dan yang paling penting juga adalah menjadikan MGMP, MGBK sebagai komunitas belajar terdekat bagi guru untuk melaksanakan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif, di mana satuan hasilnya itu bernilai multi. Saya katakan satuan hasil sertifikatnya itu bernilai multi. Yang pertama, biar panjenengan semakin semangat. Yang pertama, nilai sertifikat panjenengan bernilai prestasi, karena itu akan menjadi salah satu salah satu portofolio panjenengan ketika mau ikut kompetisi, misalnya seperti Bu Chandra kemarin sudah mendapatkan barokahnya itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, bernilai tunjangan sertifikasi, bernilai uang, ya kan? Aturan yang terbaru, kalau tidak punya itu tidak akan cair. Tanya aja sama Pak Kasih. Nah ini tidak usah repot-repot, maka satuan hasil di kegiatan Pokja ini akan menghasilkan satuan hasil berupa sertifikat yang diakui, karena yang tanda tangan nanti mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Yang ketiga adalah bernilai karir profesi, bernilai karir profesi, karena itu bagian dari bukti dukung rencana hasil kerja yang harus diupload di e-kinerja. Jadi banyak fungsinya, bukan semata-mata kemudian mengharap satuan hasil berupa sertifikat saja, tapi kemudian kegiatannya tidak bermakna. Tidak mungkin seperti itu. Bapak pimpinan yang kami hormati, bahwa kemudian pada akhirnya impactnya adalah kalau kegiatan MGMP MGBK ini berjalan dengan efektif, maka proses pembelajaran pasti akan terselenggara dengan aktif, kreatif, efektif, dan inovatif serta menyenangkan. Akhirnya juga peningkatan prestasi belajar akan bermakna. Oleh karena itu, maka harapannya adalah semua guru bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada peserta didik, dan semua peserta didik mempunyai potensi untuk berhasil. Oleh karena itu, guru perlu terus melakukan perubahan perilaku mengajar sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Demikian Bapak pimpinan yang kami hormati, bahwa sponsor utama memang masih KKMA. Para kepala madrasah ini
mengalokasikan pendapatan dari BOS untuk memberikan SPPD kepada peserta MGMP yang diselenggarakan minimal 1 bulan sekali. Kemudian ada sumbangan secara mandiri juga untuk kepentingan organisasi profesinya. Oleh karena itu, maka kesimpulannya guru yang profesional itu minimal ada 3 indikasinya, minimal 3. 1, menguasai akademiknya. 2, mencintai pekerjaannya. 3, rela berkorban untuk kepentingan profesinya. Ini yang sulit, butuh ujian. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Demikian laporan kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti Bapak pimpinan mengukuhkan pengurus Pokja 17 MGMP plus 1 MGBK sekaligus memberikan pembinaan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Pengukuhan Pokja, MGMP dan MGBK, mohon perwakilan dari Pokja maju. Ketua MGMP dan MGBK untuk maju. Diatur, Bu. Menghadap ke depan, ke selatan. Hadirin semuanya berdiri, mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk mengukuhkan Pokja, MGMP dan MGBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 1 Maret 2024, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan mengukuhkan pengurus MGMP, MGBA, MGBK pada KKM MA 02 Kabupaten Pamekasan. Mudah-mudahan pengukuhan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Saya yakin dan percaya Bapak sekalian bisa melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti pembinaan yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Mawardi SAG MHI Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Badrus Somad MPDI, yang kami hormati Ketua Pokjawas, hadir pada saat ini Bapak Heru, pengawas pembina untuk KKM 02, yang kami hormati pengurus MGMP dan MGBK yang baru saja dikukuhkan pada KKM MA02 Pamekasan, seluruh peserta yang hadir yang saya banggakan. Tak lupa Kepala MAN 2 Pamekasan, Bapak Dr. Muhammad Holis, kemarin izin pada saya. Secara mendadak beliau mendapatkan tugas dari Direktorat KSKK untuk penyusunan rencana kurikulum baru tahun 2024. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bersama-sama hadir mengikuti kegiatan pengukuhan MGMP dan MGBK pada KKM 02 pimpinan atau binaan dari Bapak Heru selaku pengawas. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama tentu saya sampaikan selamat dan sukses atas acara pengukuhan atau telah dikukuhkannya pengurus MGMP dan MGBK pada KKM 02 ini. Nah, tentu harapan kami nanti selain dari apa yang Bapak Heru sampaikan, bahwa ini akan mempunyai nilai administrasi untuk diupload di RHK yang PNS, SKP juga, terus kemudian dapat sertifikat. Terlebih saya berharap ini akan membawa dampak output yang baik kepada siswa-siswi kita semuanya, terutama yang jenjang MA. Terus kemudian yang kedua, dari pengukuhan ini ada inovasi-inovasi baru untuk membawa anak-anak kita sehingga nanti menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang kuat menghadapi tantangan era yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kami sampaikan, Bu sekalian, sebelum nanti saya dikasih pantun suruh baca. Sama Pak Heru juga ini, Pak, bantunya bagus Pak, dibaca katanya. Saya baca dulu ini, kan biar tidak ngantuk Pak Heru ya. Meletak kalah Pak Heru. Melihat kabut di atas bukit Belega. Oh Pak Kun ngantok kan. Menikmati kopi hangat dan gorengan nangka. Saya salut dan bangga pada Pokja Guru KKM 02. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Tambah situ ngaki karangan saya tibi. Gunung Semeru berbuah tomat. Ini semua berkat Pak Heru dan Pak Badrus Somad. Bapak sekalian yang kami hormati, saya mendapatkan sebuah artikel yang sangat menarik dan akan saya sampaikan pada MGMP dan MGBK KKM 02 ini. Artikelnya begini. Artikel ini kemudian saya rumuskan menjadi sebuah rumusan masalah. Kalau kita biasa buat skripsi dulu itu atau tesis di S2 ada rumusan masalah. Mudah-mudahan ini nanti bisa dijadikan acuan dan rujukan kita untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa-siswi kita. Artikelnya begini.
Hari ini kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Betul apa tidak? Betul ya? Ya kalau betul dilaksanakan nanti sekalian. Gimana supaya nanti gelar itu betul-betul menjamin kompetensinya siswa-siswi kita. Ini satu. Yang kedua, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Betul apa tidak? Artinya tidak menjamin itu tidak semuanya kelulusan tidak berkarya dan tidak bekerja. Artinya masih banyak yang lulus tapi tidak bisa ngapa-ngapain, termasuk lulusan aliyah. Rumusan masalah yang keempat, akreditasi tidak menjamin mutu. Betul? Tidak semuanya ya, tidak semuanya. Kenapa begitu? Karena biasa salah kok administrasinya akreditasi itu ya pasrahki ke operator. Tinggal copy pasti. Lah hasilnya ketika ada pengumuman dari Pak Kasih, lembaga A besok akreditasi 1 bulan lagi, wah ada lagi menghurung kepala madrasah ngimeng, wakanya ngimeng, sepaleng ngimeng operator, payah marir ya belembur boleh diakreditasi. Jadi tidak membayangkan bagaimana membangun sebuah madrasah yang qualified, yang bermutu itu tadi. Sehingga saya sampai saat ini masih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Nadim itu. Akreditasi penting, tapi mekanismenya harus diubah. Tidak lagi berbasis bahwa luas ruang kelas itu harus 8 kali 9, bahwa ruang kelas itu harus ukuran 6 kali 7, 8 kali 8 dan seterusnya. Tidak hanya itu. Saya dulu sempat mengusulkan bagaimana kalau akreditasi madrasah ini yang dapat A jika madrasahnya itu mampu menyajikan prestasi-prestasi siswa di madrasahnya. Alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Terus kemudian yang terakhir rumusan masalahnya, masuk kelas pun tidak menjamin siswa belajar. Masuk kelas pun tidak menjamin siswa mau belajar. Masih banyak kadang kita lihat anak masuk kelas ini ogah-ogah, osa otek, osa kerap, osa sarek, depak gedelem tedung. Tanya Aki, tak tahu sama sekali kadang. Ada enggak siswa gitu? Banyak nih Pak Heru. Berarti rumusan masalahnya bener ini. Jadi ini 4 persoalan. Kenapa begitu? Karena memang anak hari ini sudah pinter dari makroma'na. Dari rumah itu anak-anak sudah berangkat dengan pinter cari di YouTube, pinter cari dari medsos, sudah belajar dengan sendirinya itu. Jangan ditanyakan siapa pilek yang menang ke anak-anak yang SMA hari ini, yang aliyah ini. Jangan ditanyakan, lepelah kade lah. Lihat di mana? Di TikTok. Siapa calon DPR Pamekasan hari ini? Sudah ada duluan. Gurunya tidak paham, anak-anak sudah paham. Itu salah satunya. Nah ini hari ini sekalian. Jadi rumusan masalah keempat, masuk kelas anak tidak dijamin mau belajar. Bapak sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan nomor 5. Maret ini akan di-launching kurikulum nasional sebagai pengganti dari kurikulum Merdeka. Tadi ketika saya sampaikan di awal itu, Pak Holis kemana? Saya sudah melihat gestur tubuhnya Bapak sekalian, dan sudah saya baca. Akan boleh, kan begitu? Akan boleh. Sepaling susah juga operator nanti mengupload apa itu pengajuan kurikulum di apa namanya itu kalau di madrasah itu, ya di emis atau di apa itu di emis ya. Di emis itu paling susah itu.
Maka saya sampaikan kemarin kepada tim kurikulum termasuk Pak Holis. Pak Holis, saya titip salam ini. Jangan jadikan kurikulum ini sebagai hantu bagi guru-guru kita yang kesannya itu terlalu menakutkan. Kan begitu kan? Aube boleh. Yang dari pondok pesantren hadir di sini? Hadir? Pastinya hadir. Di pesantren itu berapa kali kurikulum berubah? Tidak ada ya? Tidak ada di pesantren perubahan kurikulum itu. Yang ada itu di pesantren adalah metodenya, bukan kurikulumnya. Cara mengajarnya. Maka saya sampaikan Bu sekalian, tidak perlu fobia dengan kurikulum ini. Saya menerjemahkan sendiri ketika saya sajikan pada makalah S3 saya itu, kurikulum ini tidak lebih dari sebuah referensi. Paham referensi kan Bu sekalian? Referensi, acuan, pedoman, itu kurikulum Bu sekalian. Karena referensi tidak harus semuanya diikuti. Kenapa begitu? Karena orang Jakarta, siswa Papua itu tidak mesti sama dengan Pamekasan. Ya, tidak mesti sama dengan Malang, dengan Jogja, dengan budayanya yang berbeda-beda itu tidak harus sama Bu sekalian. Maka saya sampaikan melalui kasih pendidikan madrasah atau kepada pengawas, jangan takut-takuti guru dengan kurikulum ini. Apalagi kalau sudah memasuki tahun ajaran baru, ketika mau belanja buku. Ketika mau belanja buku, ketir-ketir kepala madrasah ini mau belanjakan buku. Kenapa? Deki kurikulum au boleh Pak, jadi boleh setia. Deki au boleh dari ya. Maka saya tegaskan kemarin dengan kasih Penma dan beberapa kepala madrasah termasuk pengawas, buku yang Bapak Ibu beli kemarin meskipun bukan kurikulumnya itu, gunakan. Tidak salah bukunya itu. Yang perlu diubah itu cara mengajar Bapak Ibu sekalian ini kepada anak kita era abad 4.0 ini. Bahwa anak-anak lebih terderima romaan tak senang-senang kelas. Nah itu yang perlu dicarikan cara itu. Materinya dari buku itu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu gelisah. Meskipun besok belanja buku misalkan. Ini contoh ya. Contoh belanja buku terus kemudian tahun 2024 ini berubah kurikulumnya. Gunakan buku itu. Maka patut disyukuri pemerintah ini sudah menghilangkan ujian nasional itu yang tidak berpedoman pada ini, dibebaskan. Nah ini peluang baik sebetulnya Bu sekalian. Nah sekarang saya tanya, kira-kira kalau misalkan bukunya itu tidak berubah, kurikulumnya berubah, siapa yang berani menyalahkan? Siapa yang berani menyalahkan? Kasih Penma? Tidak mungkin. Apa hubungannya? Pengawas juga tidak mungkin tahu juga bahwa itu sudah berubah, kan begitu. Sehingga betul nih pemerintah meniadakan kurikulum nasional, meniadakan ujian nasional ini. Semua apa kata guru itu bukan semerawut, tetap harus ada pedomannya, yakni kurikulum itu. Lah masalah misalkan nanti di emis misalkan harus diupload kurikulum nasional, ini tugasnya operator. Sehingga tidak menyibukkan guru. Kalau melihat di TikTok itu sekalian luar biasa. Jadi guru ini dibaratkan hari ini hanya sibuk dengan administrasinya saja. Betul ya? Nah, ini Pak Heru. Ini Pak Heru. Betul ini ya? Betul.
Takut kela karles males dari mak romaan dari beri ruwenda endah. Ya. Maka Bapak sekalian, saya memang paling lantang untuk urusan begini. Karena memang output yang dihasilkan siswa ini belum saya melihat belum sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Tadi di awal saya sampaikan bahwa siswa nanti kalau lulus menjadi mandiri, tidak gengsi misalkan itu, tahu jatinya sendiri. Ini belum. Jangankan yang lulusan aliyah, sarjana pun masih sama. Ya pada. Nah itu masuk ke rumusan masalah tadi itu. Sehingga tugas kurikulum itu sebetulnya ini menyelesaikan rumusan masalah yang saya sampaikan itu. Bergantung dari cara Bapak Ibu sekalian berinovasi dalam pembelajaran itu. Yang terakhir, saya menawarkan beberapa solusi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya membayangkan bagaimana pembelajaran ini lebih didekatkan kepada fakta kehidupan nyata atau lingkungan sekitar. Saya ulangi, bagaimana pembelajaran ini lebih didekatkan kepada fakta kehidupan nyata atau lingkungan sekitar. Contoh nih, saya urut dari mapel ekonomi. Yang MGMP ekonomi siapa? Kan hadir di sini ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Pernah gak, pertanyaan saya ke MGMP ekonomi, pernah enggak Bapak Ibu atau Ibu-Ibu mengajak siswa ke pasar? Sebentar, saya tanya balik Ibu, saya tanya, pernah enggak anak diajak ke pasar? Hah? Belum pernah? Oh pernah. Kayak beli cuko apa dari? Oh enggak. Jadi saya membayangkan untuk ekonomi ini sebetulnya sudah selesai untuk tingkat aliyah. 3 tahun diajarkan. Kalau di MAN misalkan, yang MAN guru ekonomi hadir? Hadir. 3 tahun anak ini dilatih kemudian ke kantin belakang itu. Dicarikan rumusan masalahnya. Kantin A misalkan, jualan apa, modalnya berapa, terus kemudian belanja apa saja, terus kemudian dijual laku berapa, keuntungannya berapa, terus kemudian apa masalahnya kok tidak, misalkan untungnya kok masih sedikit. Kalau ini diajarkan selama 3 tahun Bapak sekalian, saya yakin anak ini untuk yang jurusan ekonomi lebih saat hegeng lah. Lulus kelas 3 itu insya Allah sudah mandiri lah. Bukan hanya misalkan kayak dulu kita diajarkan teori ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Beri tabelaris begitu anunya, beri sekontro, beri ini macam. Tapi ketika dihadapkan pada dunia nyata, ke lingkungan sekitar, dia tidak bisa. Acor boleh dikatakan, ajar kembung si adegeng, ajual nase yang notabene tidak pernah sekolah. Ini lucu sekali, dan ini banyak di kita. Saya banyak teman berjualan budidaya pisang Cavendish itu, ya, budidayanya itu pekerjanya lulusan IPB Bogor. Yang jual ini hanya lulusan SMA. Jadi pekerja 11 itu 2 lulusan IPB. IPB ajar kan lulusan SMA. Di rumah pengusaha properti Arab Wing itu tidak lulus SD, mantan TKI. Dia pengusaha properti. Kalau lewat Banyuates itu harus sekalian melihat apa itu PT Arab Wing itu siapa pekerjanya? Lulusan ITS. Dia yang menjadi penggerak propertinya ini. Nah inilah kondisi anak kita hari ini. Jadi lulusan tidak menjamin
kompetensinya itu sekalian. Ini yang ekonomi. Jadi saya ingin besok melihat ekonomi itu langsung ke belakang. Teorinya ditampilkan sebentar, terus kemudian ke belakang. Coba anak dikaji ini, kantin ini apa masalahnya, berapa modalnya, berapa jualnya, untungnya berapa, disusun dalam tabel RS resmi. Jadi anak 1, 2, 3 tidak harus sama. Yang kedua contoh, mapel biologi ada. Oh ya Bu Chandra, tahu saya Bu Chandra ini guru terbaik nasional soalnya. Saya kemarin nanya ke Man 2. Enggak, saya nanya ke Man 2 kemarin itu. Di Man 2 ini kira-kira ada enggak anak yang bisa tempel bunga bougainville. Saya banyak kampungnya apa dong? Apa? Ya bougainville ya. Ada ndak anak atau siswa yang sudah bisa cangkok atau tempel bougainville? Ndak ada Pak. Stek ndak ada Pak katanya gitu. Karena saya melihat bunga-bunga itu sudah leparak mati kabeh. Lah mestinya pembelajaran biologi ini masuk ke sini. Salah satunya bisa ndak kira-kira? Sehingga misalkan besok-besok kalau misalkan di daerah Kadur, di daerah mana itu? Pakong, durian apa itu? Di daerah apa namanya itu? Lah, anak-anak kalau sudah lulus karena pembelajaran di kelas sudah 3 tahun terkait dengan ini, praktek langsung dan hidup misalkan, besok-besok tidak perlu ngunceng di Jawa. Bisa enggak dibayangkan ini? Ya, kan rata-rata semua itu dari Jawa yang turun. Ke pasar Kemesen, ke pasar mana 17-an, ke pasar ini semua kan? Dari Jawa semua. Anak-anak kita enggak bisa ini. Diajarkan 3 tahun begitu tuh. Mohon izin, mohon maaf Bu Chandra. Kadang pembelajarannya di sini. Iya, pembelajarannya ditulis di sini. Begini nak kalau mencangkok itu begini. Toles, gembar. Ketika masuk prakteknya, tak bisa. Baru untuk yang mapel kimia, kemarin saya tertarik di IGI. Bustanul Ulum Waru. Ya, Bustanul Ulum Waru itu. Saya hadir ke sana. Mereka 70% praktek untuk kimia. Mampu menciptakan pembersih semisal Soklin dan Rinso. Terus kemudian mampu menciptakan semernya ban mobil itu. Terus kemudian penghancur kerak semisal Fixal itu. Dan saya tanya kepada anak-anak itu. Saya panggil beberapa itu. Nak, kira-kira moda pembelajaran seperti ini nih lebih menarik mana ketika anak-anak belajar di kelas pakai nulis itu? Senang ini Pak, senang praktek nih Pak. Senang praktek Pak. Maka kalau 2 tak lapar ya Pak. Anak-anak dengan semangatnya begitu secara refleks saya tanya. Ini masuk pada rumusan keempat tadi itu. Nah ini buktinya Bu sekalian. Ini hanya beberapa saja. Artinya saya membayangkan kalau 3 tahun ini anak-anak betul-betul diajarkan untuk menjadi sosok yang mandiri, saya kira ini akan berhasil sekalian. Tidak seperti hari ini. Anak-anak kita gengsinya sangat luar biasa sekalian. Kadang ya jangankan saya boleh aja ke Sabel, tidak mau tuh anak-anak hari ini tuh. Diajak beternak, tidak mau tuh anak-anak hari ini. Diajak budidaya, tidak mau. Ajualan nasi, tidak mau. Ya, tidak mau kan ya. Lah kembali ke ekonomi, saya menginginkan di sini tuh misalkan di MGMP KKM 02 ini membuat kelompok yang bisa menciptakan aplikasi semisal Tokopedia, Lazada, atau mungkin ujiannya besok-besok kelas 3 itu siapa yang aplikasinya sudah bintang 5. Begitu mungkin sekalian. Tidak hanya di sini.
Ini nanti kalau kurikulum nasional muncul ujian nasional lagi, selesai negara kita ini. Letorai. Coba di anu baca segala. Maka saya sampaikan tadi itu, lulusan tidak menjamin pekerjaan itu hari ini. Ini kalau memang iya, ayo diubah. Mulai dari MGFB ini, guru-guru ini diubah itu sekalian. Tak usah takut ke kurikulum itu. Kurikulum itu cara, referensi, pedoman yang tidak harus sama antara madrasah A dengan madrasah B. Itu sekalian. Solusi yang kedua, ini memang literasi. Jadi yang pertama itu dekatkan pembelajaran ini pada kehidupan nyata ini. Yang kedua literasi. Tapi saya memaknai literasi ini tidak hanya pada membaca saja. Karena kalau membaca, menulis, anak-anak sudah luar biasa di kelas. Jadi lebih kepada environment-nya itu. Jadi yang pertama itu enlightenment, itu mencerahkan, karena ketika anak membaca itu sudah paham, sudah begini, sudah tahu begitu ya. Yang kedua itu tidak hanya itu sekalian, tapi enrichment, memperkaya keilmuan anak itu. Yang terakhir adalah environment-nya itu, prakteknya itu loh. Nah coba besok-besok anak suruh membaca, kemudian suruh jelaskan ke depan apa yang dibaca itu, terus kemudian suruh praktek. MGMP biologi misalkan, yang tadi itu suruh baca, misalkan metode terkait dengan budidaya ikan lele misalkan, suruh dibaca apa kandungannya ini, berapa TDS-nya, berapa kandungan NH4-nya misalkan, berapa kandungan oksigennya, berapa DO-nya misalkan. Terus kemudian dipaparkan. Ibu Chandra, ini loh Bu, kalau mau budayakan lele harus menyiapkan ini. Airnya TDS-nya harus di bawah 150, NH4-nya tidak boleh dari 0,5, DO-nya tidak boleh kurang dari 1500 misalkan. Sehingga lele akan hidup pada kondisi air seperti ini. Praktekkan nak, besok disiapkan dengan kolam yang kecil itu. Bener enggak teori ini? Karena teori ini bisa jadi enggak benar. Dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan, besok kalau perlu dijual. Nah dari situ masuk mapel ekonomi ini. Oh ternyata kalau ngobu ikan lele 100 ini dengan modalan sekian, kalau hidup semua jadi sekian, kemudian dijual, membutuhkan laba ini. Ini namanya tujuan dari kurikulum itu, mencetak pribadi yang mandiri. Ini Bapak sekalian. Ayo diubah ini Bapak sekalian. Termasuk juga yang mapel agama. Mestinya Pamekasan ini juara umum MTQ. Kalau melihat pondok pesantrennya terbanyak ketiga se-Jawa Timur. Kalau melihat madrasah diniyah terbanyak ketiga se-Jawa Timur. Kalau melihat madrasahnya itu terbanyak kelima se-Jawa Timur. Mestinya juara umum nasional. Tapi lagi-lagi pembelajaran Quran, hadis, esoro. Tak esoro baca Quran. Iya, minimal outputnya kayak yang tadi di sini deh. Siapa tadi? Mbak Putri ya. Nah, minimal ngajinya seperti ini nih. Saya masih melihat siswa aliyah ini masih tidak bisa tartil bacanya, makhrajnya salah semua. Ini PR kita bos sekalian melalui MGMP ini, sehingga barangkali perlu diubah. Tidak hanya Quran hadis itu nanti menjelaskan apa itu pengertian wahyu. Ya, mulai lambat pakur tak bau lah itu. Sekalian. Kapan ayat diturunkan? Ayat terakhir apa yang turun? Al-yauma akmaltu lakum, itu mulai lambat lah. Terus diuji lagi. Nah coba ujiannya itu panggil ke depan satu-satu seperti Putri tadi itu. Apa makhrajnya kho itu misalkan? Bagaimana cara melafalkannya? Apa nada bayati misalkan? Apa nada jawab misalkan itu?
Sehingga SKI itu, termasuk SKI itu tidak perlu sekalian diujikan. Suruh baca, jelaskan di depan papan tulis itu. Kalau pemaparannya bagus, kalau dia bisa mengotori bagus, kalau dia bisa menguasai audien bagus, oleh sangat lah, tak usah ulangan boleh, kasih ulangan ini ke yang lain. Ini mungkin beberapa inovasi yang melalui MGMP ini saya sampaikan untuk menjawab kondisi terkini pendidikan hari ini. Sehingga tidak hanya misalkan amakmumkah buku yang sudah Bapak Ibu beli dari berapa penerbit itu karena tuntutan kurikulum itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kurikulum ini adalah sebuah pedoman, ya, referensi, acuan, tidak harus sama, tidak harus diikuti semuanya. Sepakat apa enggak ini? Ya mas sepakat, laksana aki, mutai laksana aki gun pak gun ini takut keulangan, takut keujian begitu. Yang paling terakhir sekalian, tadi yang terakhir, sekarang paling terakhir. Pertanyaan saya, kira-kira yang Bapak Ibu ajarkan itu keluar enggak di ujian UTBK senam PTN? Keluar enggak? Keluar enggak? Sebagian matematika. Kalau tidak keluar, kenapa diajarkan oleh ibu-ibu? Kan mau kuliah semua anak-anak itu. Mau diterima senam PTN, mau diterima SBMPTN. Ya. Atau kalau tertinggi misalkan mau ke kedokteran, mau ke teknik ITS, mau ke Unira misalkan apa? Teknik informatika. Keluar enggak pada saat senam PTN? SMBPTN keluar. Kenapa diajarkan? Ya, mestinya itu yang diajarkan. Ayo saya ajak besok-besok ke Ciputra, ke Petra, ke Mandua Malang. Ya, enggak diajarkan itu. Sehingga yang menguasai kampus-kampus ternama itu, ya lembaga ini sekalian. Ayo, kita kok kurikulum seperti ini. Mereka itu ngecok duluan. Lihat kendang ngubah 70 kali kurikulum itu. Yang penting anak saya lulus senam PTN, SBMPTN, begitu sekalian. Ini namanya cara mengajar yang visioner, yang inovatif itu begini. Ayo, ini tantangan saya untuk MGMP ini. Nanti tolong dikawal di Pak Heru. Sehingga nanti terbentuknya MGMP, MGBK ini tahun ajaran baru besok 90% anak kita diterima pada kampus sesuai dengan peminatannya masing-masing. Sepakat ya? Bapak sekalian yang kami hormati, kami berterima kasih sekali pada Bapak Kasih, Bapak Pengawas yang sudah membantu kita semuanya untuk mengawal pendidikan ini terus menerus tanpa kenal lelah, sehingga nanti tercapai tujuan siswa mandiri itu sebagaimana tuntutan dari kurikulum itu. Jujur dari Kemenak tidak bisa memberikan apa-apa Bu sekalian, hanya sebatas pos itu untuk bisa digunakan secara maksimal. Tapi saya yakin dan percaya atas pengabdian ikhlas beramal yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, mampu melakukan terobosan langkah-langkah inovasi sesuai dengan tuntutan era hari ini. Yang paling terakhir saya tutup dengan sebuah pantun. Mele tak streng melolo ini Bapak sekalian. Ke pasar Camplong beli cuko, ke Indomat ambu beli minyak, depak ke Roma bersih, ibah langsung guring sekalian. Demikian ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara pembinaan dan pengukuhan Pokja MGMP dan MGBK KKMA 02. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Oh, bersama. Bapak Ibu, foto bersama. Ada yang permapel mungkin Bapak? Enggak. Oh. Pak Subhan. Semua peserta diharap berdiri untuk beliau berkenan mengabadikan momen ini.